Udah on ya? Oke. Bim salah Bim jadi apa? Prok. Jadi kaprok. Hai, welcome and welcome back. Masih bersama kita di BNB Podcast, presenting to your best future. Masih dalam segmen yang sama, segmen ngopi, ngobrol pintar. Ini kita bersama Kepala Program Jurusan Akuntansi di SMK Bangun Nusa Bangsa bersama dengan Ibu Melianti, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Magister Ekonomi Syariah. Wih, gelarnya banyak banget ya Bu Mel ya. Hai Bu Meli. Hai Mister. Oke, Bu Meli gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat. Guys, lihat kan, cantiknya paripurna banget ya. Melebihi tujuh sumur lagu dangdut dong Bu Mel, gimana sih? 7 langit ketujuh, langit ketujuh. Bu Meli, gimana kesibukannya sekarang, apa aja nih Bu Meli? Aku masih ngajar. Aku? Ya. Jadi ditambahin. Saya. Oh ya, boleh. Saya, aku, kamu dan dia juga boleh. Apaan sih dan? Jadi aku masih ngajar ya di SMK Bangun Nusa Bangsa. Oh iya, Ibu Mel ini seperti yang saya bilang tadi, Kepala Program Akuntansi, bidang akuntansi yang mana itu salah satu jurusan yang ada di SMK Bangun Nusa Bangsa. Oh ya Bu Mel, nanti kalau saya tanya coba agak keras ya jawabnya ya, biar teman-teman di rumah bisa denger nih. Udah mukanya cantik, suaranya juga harus cantik, walaupun meskipun lembut tapi biar kedengaran sama teman-teman yang di rumah ya Bu Mel. Iya. Para BNBers yang ada di rumah, ya enggak? BNBers guys, di episode ini kita punya panggilan buat para fansnya BNB. Nah, sekarang mungkin buat teman-teman yang di rumah nih Bu Mel belum tahu nih biodata singkatnya tentang Bu Meli. Boleh nggak sih dikasih tahu sama BNBers yang ada di rumah, nama lengkapnya siapa, mungkin lahirnya tanggal berapa, kali aja nih yang nonton nih anak-anak ibu, alumni ibu, mahasiswa ibu nih. Oh, Bu Meli tanggal segini pasti ngasih kado lagi pas ulang tahun Bu. Coba Bu dikasih tahu nih Bu. Oke. Nama lengkap aku Melianti. Tadi benar ya, gelarnya Sarjana Ekonomi Akuntansi, Magister Ekonomi Syariah. Terus aku lahir di Jakarta, itu tanggal 23 Mei. Jakarta ya Bu? Iya. Jaksel, anak Jaksel. Jakarta Utara, Jaksel. Oh, Jakarta Utara. Iya, Jakarta Utara di tanggal 23 Mei. Tahunnya. Oh, 23. Oh, Mei 23 Mei. Iya. Gemini ya? Iya. Sama dong kita Gemini Bu. Kalau saya tanggal 26, nggak penting sih, nggak apa-apa. Ayo lanjut Bu. 3 Mei. Tahunnya berapa Bu tahunnya? Kalau dilihat. Perlu. Kalau dilihat dari mukanya sih kayaknya tahun 95 ya, 95. 97. Oh my god, serius? Enggak. Oh, kira 97 beneran. Cuma beda tahun, 2 tahun dong kita kalau gitu. Aku masih di 88 ya, jadi udah. Oh, masih di 88. Jadi 30 sekian lah. 30 sekian. Tapi nggak kelihatan ya guys, BNBers yang ada di rumah kelihatannya. Coba menurut kalian nih, kalau sebelum Bu Meli bilang tadi lahirnya tahun segitu, coba kalian komen di bawah kira-kira umurnya Bu Meli sebelum kalian tahu tuh berapa sih? Ternyata setelah dikasih tahu sama Bu Meli, bener nggak tebakannya dengan kalian? Komen di bawah ya, kalian wajib komen. Oke, itu tadi Ibu lahir tahun 1988, tanggal 23 Mei, berarti zodiaknya Gemini. Gemini, kalau kata ramalan about perjodohan, Gemini itu jodohnya sama Sagittarius. Katanya sih, tapi nggak juga sih Bu, saya sama waktu Sagittarius putus juga setengah jalan. Oh, pernah pacaran ya Mister ya? Pernah Bu. Oh ya. Sama, oke, kita lanjut. Ya. Nah itu tadi background tentang kelahirannya. Sekarang saya mau tanya nih background pendidikannya Ibu. Zaman mungkin boleh dari SD-nya di mana, SMP sampai kuliahnya, dan akhirnya bisa menyelesaikan S2 itu bukan hal yang gampang. Apalagi di umur yang terbilang masih muda, 33 tahun, tapi sudah
mendapat gelar magister. Itu keren banget. Boleh tepuk tangan dong teman-teman yang di rumah. Itu keren banget. Oke, Ibu boleh dijelasin coba background pendidikannya? Iya, jadi dari SD pasti ya. Dari SD, SMP, kemudian SMA. Kemudian setelah itu setelah SMA itu masuk kursus dulu 2 tahun Oh, di kursus LP3I. LP3I, oke. Nah, Hai LP3I. jurusannya adalah komputer akuntansi selama 2 tahun. Nah, Oke. setelah itu aku kerja dulu nih. Kerja dan bercita-cita mau kuliah, habis kerja. Nah, setelah itu baru aku kerja. Alhamdulillah sih diterima di Astra waktu itu. Nah, setelah kerja, Astra, siapa sih yang nggak mau masuk Astra ya, Bu Mel? setelah Alhamdulillah. 2 tahun bekerja, ada keinginan kuliah, jadi lanjut. Ternyata kursus 2 tahun ini bisa dilanjutkan ke kuliah S1 waktu itu. Jadi aku cukup melanjutin hanya 2 tahun untuk S1. Iya, saya pernah dengar juga tuh. Jadi ketika kalian lulus SMA ngambil kursus yang memang kursusnya itu ada lisensinya, itu udah setara sama kalian D1, D2, guys. Jadi ketika kalian mau lanjut kuliah S1, jadi sertifikat lulus dari kursusnya itu dianggap sebagai ijazah D1, D2. Jadi ketika kalian lanjut sekolah mengambil gelar sarjana, itu tinggal dipakai ya, Bu. Nah, jadi buat kalian yang di rumah nih ya, yang kalian males-malesan belajar, yalah lulus langsung kerja kok. Stop think about that. Ya, jangan pernah berpikir seperti itu. Karena pendidikan itu penting ya, Bu Meli ya. Buktinya apa? Dengan kursus pun kalian udah setara loh. Saya udah bilang. Apalagi SMK, sertifikat PPL itu dianggap sebagai setara dengan D1 ya, Bu. D3 tuh. D3 loh SMK. Jadi kalian ketika masuk dunia kerja pun SMK. Iya, betul. Ya enggak, Bu? Punya pengalaman kan. Kayak itu tadi S1, lanjutnya gimana tuh, Bu? Setelah lulus S1, berarti kuliah sambil kerja dong. Iya, betul. Ya, jadi setelah itu baru tuh istirahat dulu setahun, baru saya masuk ke S2. Jadi itu pun waktu S2 ditawarin sama teman saya yang di BNI. Jadi bilang katanya, kenapa nggak ngambil syariah? Kan sudah ahli nih di akuntansi gitu kan, kenapa nggak langsung ngambil syariah aja yang memang kita mau mengembangkan ekonomi syariah. Akhirnya saya ngambil ekonomi syariah di Institut Taskia di Sentul. Ya sudah lulus ya alhamdulillah. Cuman memang nggak kompak sih, masih standar nilainya. Iya, yang penting tuh kemauan kita dalam bekerja gitu ya, Bu Mel. Ya memang penting sih yang namanya predikat, tapi ketika skill kalian itu lebih tinggi dari predikat pun itu malah bisa menjadi nilai lebih gitu ya. Dan Bu Meli ini telah membuktikannya. Keren banget. Nah, oke. Kembali tentang background Ibu. 33 tahun nih. Udah berkeluarga belum sih? Udah dikaruniai sama buah hati belum sih, Bu? Sudah. Oh, sudah. Aku punya 2 anak. 2 anak, siapa aja namanya, Bu? Namanya Nawaf sama Raffi. Hai Nawaf sama Afif yang lagi nonton. Panggilannya Nawaf siapa? Abang Awaf. Abang Awaf. Kalau Nafif? Afif, bukan Pupu. Hai Pupu, hai Afif. Anak-anaknya Bu Meli tuh ganteng-ganteng banget tahu. Gila, manis-manis banget loh anak-anaknya. Ganteng banget. Ganteng banget. Saya tunggu ya. Soleh yang pasti sih Soleh. Soleh, iya. Nah, Soleh itu pasti keinginan seorang orang tua tuh untuk anaknya. Gimana sih cara ibu ngajarin anak ibu dari dini supaya kelak besar, Masya Allah, seorang anak laki-laki bisa menjaga ibunya? Apa sih yang ibu tanemin dari sekarang terhadap Nawaf? Nawaf itu umur 4 tahun, sudah sendiri ya, maksudnya sama saya gitu kan. Terus Afif juga baru lahir kan waktu itu. Dan pertama memang saya masukin di sekolah waktu itu TK ya, TKIP yang memang saya lebih senang playgroup itu dia menghafal Quran waktu itu sama coba belajar lagi. Nah di situ dimasukin ke TK, dia masuk ke Hafiz, Pak Hafiz. Nah alhamdulillah sih kesininya
saya nggak pernah memerintah ya, maksudnya paling cuma mengingatkan kayak sholat nak kayak gitu seperti itu, dan dia sudah punya apa namanya kayak kesadaran untuk kalau azan kalau apa. Alhamdulillah sih waktu itu rumahnya samping musola gitu, jadi azan langsung sholat, azan sholat itu aja sih. Berarti intinya menanamkan ini ya apa taat dalam 5 waktunya dulu. Ketika anak dari umur sedari dini udah taat 5 waktunya, berarti insya Allah ke depannya bakal jadi anak yang soleh juga. Karena awalnya sholat aja sih, sholat dulu di kampung. Iya benar. Berarti ya awal memang dari sholat 5 waktunya dulu digiatin. Next ke depannya ya tinggal ilmu agamanya lagi supaya bisa menjadi anak yang soleh seperti yang Bu Meli harapkan. Oke, itu jadi guys, BNBRC yang ada di rumah itu biodata, gila, keren banget bahasa Inggrisnya, maaf ya. Biodata singkat about Bu Meli, yang mana tadi Bu Meli bilang dari umur anaknya dari umur 4 tahun, Bu Meli ini udah berjuang sendiri ya Bu ya. Gila, teman-teman yang di rumah, seorang wanita tangguh, anak yang masih kecil-kecil, berjuang sendiri, membesarkan anaknya, keren banget. Boleh kasih tepuk tangan dong yang ada di rumah. Nah, Bu Meli, oke, biar gak usah di flashback ke belakang, dan nanti yang ada konten kita bukan mengandung bawang ya guys. Itu sedikit aja sih warna sari. Next, kita ke tujuan kita, podcast kita ngopi, ngobrol, pintar ya. Jadi mau ngopinya pakai roti, ngobrol pintar pakai roti. Iya. Apa tuh roti? Pikir sendiri ya. Oke. Nah, Bu Meli sarjana ekonomi, akuntansi. Orang berpikir sarjana ekonomi anaknya kerja di perusahaan ya, perusahaan besar yang mana apa namanya? Ya, perusahaan besar yang perusahaan-perusahaan keuangan atau perusahaan yang memang sudah punya nama orang gitu kan. Nah, kenapa keinginan Bu Meli sendiri itu malah pengennya jadi seorang guru dibandingkan ya maybe admin dari perusahaan atau accounting gitu? Udah pernah Mister? Oh, udah pernah. Udah pernah. Jadi akunting udah pernah. Dan auditor juga udah pernah gitu kan. Awalnya itu memang jadi dulu kan kerja di sebuah kampus ya. Dan ternyata yang sudah punya gelar itu wajib ngajar. Oh begitu. Akhirnya saya lagi kerja disuruh ngajar nih, dosennya nggak masuk gitu. Iya. Nah awalnya dari situ. Awalnya justru dari dosen sebelum guru di BNB. Iya, wow, keren. Dosen itu dan waktu itu ngajarnya adalah ngajar akuntansi biaya yang saya waktu kuliah pun sering bolos. Kalau Pak maaf ya Pak. Justru sering bolos ya, tapi disuruh ngajar. Iya, betul. Jadi pas saya suruh ngajar, akhirnya nyaman tuh sama anak-anak kan. Setelah ngajar, anak-anak pada sharing pelajaran. Akhirnya saya sebelum ngajar itu belajar dulu sama senior dosen dan alhamdulillah Pakusnya ini masih ada. Pakus Blida. Jadi sehari sebelum ngajar saya belajar dulu dan gitu sih. Jadi setelah ngajar 2-3 tahun, saya jadi asesor. Jurusan akuntansi dan ini sekolah yang pertama Mister di SMK yang saya asesorin. Oh begitu, justru awalnya ini Ibu sebagai asesor di sini. Wow, terus dari angkatan pertama loh. Saya waktu itu jadi asesor di BNB. Iya. Nah kok nyaman ya sama BNB. Siapa yang bawa Ibu? Pak Denny. Pak Denny. Dulu kepala sekolah di sini. Oke. Itu yang bawa Ibu buat jadi asesor justru. Oke. Jadi memang kampus kita tuh ngasih penawaran beberapa asesor untuk mengasesor gitu kan untuk anak-anak SMK. Nah alhamdulillah saya pertama nih di angkatan pertama. Dari angkatan pertama itu sama Pak Denny untuk ngasesor jurusan akuntansi. Udah dari situ setiap tahun tuh BNB sama saya terus sampai angkatan 3. Angkatan 3. Karena angkatan 4 saya sudah. Iya, oke. Gitu. Dan tahun 2018 bulan April itu saya memang ngajuin ke Pak Denny karena memang harus sebelum sertifikasi dosen saya harus pengabdian ke masyarakat. Nah, tanggal 2018 bulan April itu saya
Pak Denny bisa nggak saya ngajar di sini? Nah akhirnya boleh Bu Meli, hari itu juga saya ngajar. April 2018 ya Bu? Iya. Berarti kita masuknya bareng dong? Oh iya? Bareng sama Bu Anas? Yes. Yes, kita bertiga kan di Iya, April betul. sama-sama April Iya, 2018. betul. Oke. Nah, Bu Anas jadi wali kelas yang saya ajar. Oh, Anaknya, iya. gitu. Karena ada wali kelas yang memang harus jadi kepala sekolah kan, gitu kan. Nah jadi ya udah akhirnya saya ngajar pajak lagi Mister. Aduh. Nah, pajak itu kan peraturannya berubah-berubah ya, Iya, jadi Bu. harus belajar lagi. Nah, Berapa persen jadi Bu pajaknya Bu? tetap 2,5%. 2,5%. Oke. Nah setelah itu baru tuh Mister pas ngajar di tahun April 2018 ngajar pertama kali dan kesininya ditawarin sama yayasan mau nggak ngajar full. Ya nyaman Mister di BMB itu. Nyaman ya Bu. Iya. Anak-anaknya Berarti sopan dan lain-lain. anak-anaknya sopan. Emang BMB itu khasnya karena disiplinnya, Ya. karena dulu di BMB itu ada seorang kita bisa bilang dia kesiswaan yang memang benar-benar mempunyai prinsip yang tegas, yang apa namanya menjaga banget asetnya. Aset dalam artian anak-anaknya tuh jangan sampai ketika lulus dari sini tuh yang didapat nol. Ya. Terbukti ada yang ikut jejaknya jadi TNI, ada yang dapat kerja di perusahaan-perusahaan ternama. Kenapa? Disiplin di sekolah ini sudah ditekankan, gitu kan Bu. Jadi itu mungkin karena itu yang Ibu nyaman, guru-gurunya bersahabat juga, akhirnya dakwah dari asesor, Ibu malah sampai sekarang justru jadi guru tetap di sini. Keren banget. Nah, kita udah tahu lah ya tadi, berarti sebelum ngajar di sini, Ibu tadi apa aja? Dosen. Udah. Dosen aja. Ya, kalau yang lainnya adalah dagang kayak gitu. Oh gitu. Berarti dagang bisa dibilang berwirausaha ya, berwira swasta. Dagang itu ya paling dijadikan sebagai mengisi waktu luang aja gitu ya Bu ya? Apa gimana? Isi waktu luang aja, online sih ya. Online. Apa nama online shopnya? Kali aja BNBers yang di rumah mau check out barang online shopnya kali gitu ya Bu Mel, apa sih? Ada? Ada. Nah, nulis Mister. Oh nulis. Oh iya guys, Bu Meli ini orangnya tuh rajin banget nulis dalam artian bikin buku, ya. Terus jurnal. Jadi Bu Meli ini saya pernah lihat waktu, tapi ini Ibu klarifikasi ya, saya pernah lihat Ibu lagi nulis dan tulisannya Ibu itu nggak pernah Ibu simpan sendiri, tapi Ibu pernah share ke beberapa penerbit atau berita-berita yang ada di luar negeri ya Bu, benar nggak sih Bu? Ya jadi saya mau lulus itu harus ngikutin seminar internasional, salah satunya di Malaysia. Wow. Nah alhamdulillah Malaysia. satu jurnal itu udah masuk ke sana, tapi belum tahu nih apa namanya diterbitkan apa enggak gitu. Cuman udah diajuin. Itu harus dicek and recheck terus-terusan Bu. Iya, nanti tiba-tiba udah terbit. Udah kejual laku, loyaltinya gak turun. Ini juga kan. Banyak doa benar sih. Yang penting kalau Ibu lakukan semua dengan ikhlas, insya Allah itu nanti akan kembali lagi sama Ibu. Lakukan dengan ikhlas. Nah Ibu, tadi kan Ibu seperti yang di opening tadi ya biar saya bilang kalau Bu Mel ini kaprok, kepala program terutama bidang akuntansi. Oke. Saya nggak mau nanya Ibu ngajar mata pelajaran apa yang pasti udah akuntansi ya Bu. Nggak mungkin ngajar olahraga kan. Nggak mungkin juga ngajar bahasa Sunda kan Bu Mel. Nah sekarang yang mau David kulik itu akuntansi. Orang di luar, orang-orang awam mikir akuntansi, pasti ini hubungannya sama duit deh. Iya benar. Nah mungkin BNBers di rumah atau calon-calon siswa-siswinya BNB yang mau masuk sini, yang mau milih jurusan akuntansi. Nah, coba Bu Meli jelasin dong ke teman-teman di rumah, akuntansi. What is akuntansi? Apa sih akuntansi? Dan why you should take accounting? Kenapa sih kita harus ambil akuntansi? Terlebih di BNB. Kalau akuntansi sendiri itu kan sebenarnya dia satu ilmu ya. Akuntansi itu ilmu yang mempelajari bagaimana kita
belajar tahap per tahap gitu. Jadi dari akuntansi sendiri sih sebenarnya ada ilmu disiplin sendiri gitu. Dari mulai contohnya kita mengenal transaksi. Nah, pada saat kita mengenal transaksi, kemudian pembukuan. Nah, pada saat pembukuan itu ada tahapnya. Pertama harus jurnal umum atau jurnal khusus dulu. Nah, kalau misalnya dua ini nggak dilakuin atau salah, bisa nggak ke belakangnya? Salah semua pastinya. Iya, itu juga sama akuntansi itu kan jadi seni misalnya. Jadi kalau misalnya kita bikin COA, chart of account itu pasti dari satu soal ke soal yang lain suka beda-beda COA-nya itu, karena itu namanya seni. Bagaimana kita menamakan COA kita itu sebagai akun nantinya untuk menjurnal atau membuat laporan keuangan. Nah, jadi akuntansi itu sebenarnya adalah seni. Jadi jangan berpikir kalau akuntansi itu sama dengan matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau akuntansi itu ketika kita memiliki suatu keinginan, misalnya kita bekerja di perusahaan, tahun ini harus laba ya. Nah, berarti kan kita sebagai orang akunting harus bagaimana membuat laporan keuangan yang tidak melakukan kolusi, korupsi dan lain-lainnya, nepotisme itu menjadi laba. Nah, ada akun-akun yang memang harus bisa kita nanti dulu deh nih, jangan dicatat dulu, bisa dicatat nanti di bulan depan atau di tahun ke depan gitu. Jadi ada yang namanya cara mencatatnya itu. Nah, makanya kenapa saya awal-awal kenal akuntansi itu di SMP. SMP itu dulu namanya administrasi pembukuan. Dulu SMP udah belajar itu ya, iya, Bu? jadi namanya Bu Kresno. Nah, dia selalu bawa penggaris panjang ke situ. Bu siapa, Bu? Bu Kresno. Bu Kresno, kalau yang masih ada, ini anak murid kesayangan Ibu, Bu Melianti di SMP mana, Bu? SMP Negeri 10 Jakarta. Hai, SMP Negeri 10 Jakarta. Ini ada senior kalian, guys. Iya. Yang sekarang udah jadi orang hebat. Nah, itu dia, jadi dia rapi. Nah, oh, itu mungkin dulu belajar di IPS ya, Bu ya? Iya. Makanya saya di SMA IPS. Di SMP? Kalau SMP kan nggak ada, dia nggak ada jurusan gitu. kan. Jadi hanya kelas 1, 3, 2, cuman semua pelajaran ada kan waktu di SMP. Salah satunya administrasi pembukuan ini gitu. Nah, udah dari situ udah mulai cinta tuh sama akuntansi. Kok bisa ya belajar nulis rapi? Jadi anak-anak saya tuh tidak saya ajarkan memakai tip X, ya kan, yang anak-anak SMK. Karena apa? Karena pada saat dunia kerja nanti kalian ada kesalahan menulis angka, tidak di tip X, Mister, tapi dicoret, kemudian diparaf dan diganti nomor angka yang benar. Gitu. Jadi saya latih dari mereka kelas 10 itu tidak boleh membawa tip X. Seperti itu. Jadi kalau ada kesalahan silakan. Seperti itu akuntansi. Pokoknya akuntansi itu pelajarannya paling banyak daripada jurusan yang lain, tapi benar-benar fun gitu. Satu hal yang saya garis bawahi dari kata-kata Bu Meli. Dari SMP udah suka yang namanya akuntansi. Dan dari situ mulai suka, akhirnya sampai ditekuni. Jadi yang saya tangkap dari Bu Meli berarti ketika kita mau suka sama pelajaran itu, kita harus suka dulu sama pelajarannya. Dan terutama kita harus suka dulu sama gurunya dan pelajarannya. Ketika kita udah terbukti Bu Meli suka banget sama pengajarannya Bu Kresno kan, akhirnya dengan itu yang sama seperti saya, Bu. Jadi waktu saya suka bahasa Inggris setelah saya masuk SMP kelas 1. Waktu itu saya ketemu bener sama guru SMP saya, Ibu Memrina yang masih sampai sekarang ngajar di SMP Mardiwalia Cibinong. Itu guru saya bahasa Inggris. Jadi mulai dari situ sampai akhirnya saya tekunkan dan saya jadi guru bahasa Inggris. Jadi gitu ya guys, di rumah, teman-teman di rumah, gimana kalian mau suka sama pelajarannya kalau gurunya aja udah kalian gak suka. Jadi sejelek apapun cara pengajarannya, try to love them. Coba untuk sukai mereka. Suka dalam arti bukan cinta ya, tapi cara pengajarannya ya, alhasil pasti pelajarannya akan kalian suka. Nah, Bu Meli, susah nggak sih belajar akuntansi itu menurut Ibu? Susah. Apa yang menurut Ibu itu kalau nggak belajar susah. Karena memang akuntansi itu kalau misalnya kita nggak paham dari pertama,
Jadi anak-anak saya itu saya ajarin untuk paham kan, bukan untuk menghafal. Oh iya. Jadi kalau misalnya menghafal kan pada saat masukkan jurnal, kas debit udah hafal, kas debit, kas kredit, debit kredit seperti itu kan. Tapi ketika dia memahami kalau transaksinya dengan tunai berarti kas, gitu kan? Berarti dia akan masukkan kas. Kalau transaksinya ada kata-kata kredit berarti masukkan piutang atau utang. Nah itu kayak gitu tuh harus benar-benar ditanami dari awal pada saat dia menjurnal kayak gitu. Nah kalau mereka nggak sering berlatih gitu kan, soal lagi dan berlatih terus kemudian teliti sama rapi. Nah catatan itu rapi itu yang diajarkan Bu Kresno sama Bu Mary ya waktu saya sekolah itu, dia sangat rapi, pakai penggaris tulisannya harus nol, salah satu nol angka nol satu salah kan ya berdampak benar satu modul 1 juta tulis tambah nolnya lebih 1 jadi 10 juta hasil kita rugi 9 juta kan betul, harusnya betul. Oh untung kita 1 juta tapi ditulis 10 juta ketika ada saya pernah belajar nih ketika kerja di bidang marketing ada yang namanya tutup buku. Tutup buku itu kan dinilai semua. Kalau akuntansi dasarnya kita nggak bisa pahami, nggak bisa kita kuasai, sama kita salah nulis 0, ujung-ujungnya mana ini? Kenapa tulisannya 10 juta tapi ada cuma 1 juta? Nah itu nanti jadi masalah. Berarti susah, tapi ketika kalian bertemu dengan orang yang tepat, pelajaran itu jadi menyenangkan. Nah, kembali kepada kata-kata orang yang tepat. Why they should take BNB? Kenapa mereka harus ngambil BNB, terutama akuntansi? Apa sih kelebihannya akuntansi BNB? Menurut saya nih, SMK. Dari jurusan akuntansinya dulu yang di BNB, apa sih kelebihannya? Kelebihan untuk jurusan akuntansi banyak. Yang pertama itu akuntansi, yang pertama itu kita kalian tuh masuk ke dalam BNB bertemu dengan saya pasti tidak akan saya sia-siakan. Itu yang pertama, itu pasti tuh. Gak akan disia-siakan tapi sia-siakan. Terus yang kedua, saya akan latih gitu kan. Kami di sini guru-guru di akuntansi ada 3 Mister. Siapa aja Bu? Itu ada Pak Yunus, sekolah kita. Pak Yunus yang ngajar Mayop ya? Ya, dia bantu saya di akuntansi Mayop. Sama Bu Asmi sekarang. Bu Asmi. Hai Bu Asmi. Nah, bertiga ini nanti kalau kalian masuk ke BNB ataupun jurusan akuntansi, insya Allah kami akan mengajarkan lebih baik gitu. Jadi disiplin segala macam untuk ilmunya kita akan terapkan. Terus yang kedua untuk jurusan akuntansi, alhamdulillahnya nih anak-anaknya baik gitu, maksudnya bisa diatur, terus kemudian disiplinnya mereka juga oke, sopan santunnya, dan selama PKL pun anak-anak menerapkan ilmunya dengan baik, tidak belum ada tuh yang bikin onar. Istilahnya belum ada dari tempat perusahaan mereka ditempatkan laporan ke kita ya Bu. Oh anak akuntansi BNB begini nggak ada. Betul. Karena kan akuntansi itu berkaitan banget sama uang. Pada saat mereka bekerja itu kwitansi, faktur dan lain-lainnya itu semuanya nilainya uang. Nah ketika kalau mereka tidak bekerja dengan baik pasti apalagi ada yang di bank kan, checklist atau validasi angka itu kan diperluin banget gitu kan. Nah di situ anak-anak kita alhamdulillah belum ada keluhan, cuman mungkin kayak misalnya nggak masuk sehari atau 2 hari 3 hari dia izin tidak masuk, itu adalah beberapa gitu. Itu aja sih. Sama ya di akuntansi itu di BNB benar-benar dikasih semua deh ilmunya dan dilatih untuk berusaha. Itu saya tahu, saya ingat banget tahun lalu anak-anak akuntansi ibu yang tahun lalu atau 2 tahun lalu saya lupa, yang mereka berhasil go to Malaysia atau Singapura berkat target mereka dalam mereka membuat suatu produk yang gila, omsetnya itu bisa sampai bawa mereka ke Singapura. Cuma di akuntansi BNB, cuma di BNB kalian bisa dilatih membuat produk sendiri ya Bu. Saya dulu langganan banget tuh sama produknya. Tapi mereka pada sibuk sekarang ya Bu Mel ya. Hei kalian angkatan 4, lihat ini Bu Meli.
Ayo dong. Apa namanya? Forever Drink. Forever Drink-nya dihidupkan lagi, guys. Kangen sama Forever Drink-nya. Ya ampun, Bu. Ada menu baru nanti. Apa minuman tuh? Dari angkatan Angkatan 6. Angkatan angkatan 7 ya mereka. Angkatan 7. Oh, ada produk baru nih, Bu. Iya, Ih, saya tunggu nanti dari angkatan 7 produk barunya. Jangan mau kalah sama Forever Drink. Angkatan Kalau angkatan 4 bisa gue ke Singapura, gue ke Jogja, angkatan 7 gue ke Bandung satu lagi. gue ke Bandung. Angkatan 7 udah gue ke Bandung ya. Ya, gue ke Bandung sama targetnya gue ke Brunei. Gue ke Malaysia. Amin, Amin. Tuh, jangan mau kalah. Nah, kalian yang mau kayak gitu, yuk, ayo masuk di BNB. Ya, itu kelebihan dari akuntansi di BNB. Ya, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, dari Bu Melinya sendiri meminimalisirkan kekurangan yang ada itu seperti apa? Kalau kekurangan kita Ya mungkin dari anak nih, dari siswa ada yang susah dilatih. Kekurangannya anak susah dilatih nih, susah diajarin. Iya. Pasti kita sebagai guru tuh butuh kesabaran yang ekstra ya Bu Mel ya. Maksudnya ada guru yang udah anaknya belet, belet lu, diajar kagak bisa lu, begitu kan Bu. Begitu. Sama. Nah Bu Mel gimana sih menghadapi? Gitu sama juga, tapi ada tapinya kan. Iya. Tapi tidak ada anak yang bodoh, Mister. Betul. Yang ada anaknya malas. Itu. Nah, that is the point. Gak ada yang bodoh, tapi yang ada yang malas. Malas. Jadi mereka membedakan diri sendiri sebenarnya di kelas gitu kan. Jadi harusnya mereka semua tuh sama, kayak misalnya kelas 10 itu ada 13 anak, kelas 11 itu ada 23 anak, kelas 12 itu ada 17 anak. Nah, dari masing-masing kelas itu ada tuh misalnya 1 atau 2 anak itu yang menurut saya males gitu. Jadi kenapa males? Karena kelas di sekolah, belajar di kelas mereka sama jarang masuk ataupun tidak mengerjakan tugas. Tapi sekolah online pun juga sama, penugasnya juga nggak dikerjain. Jadi yang salah siapa? Kemalasannya. Heh. Jangan males lah intinya gitu. Nah, caranya gimana supaya mereka nggak malas gitu kan? Saya selalu terus latih tuh. Jadi pada saat di kelas itu dilatih ya Bu? Mereka itu mungkin ngerjain sama nih. Jurnal gitu kan. Soalnya samain. Sama, tapi saya di belakang dia. Di belakangnya ya Bu? Iya. Udah. Gitu kan. Gitu. Akhirnya ngerjain. Selesai kan nak? Iya, berapa jam? Cuma sejam Bu. Susah ya kalau di rumah ya. Iya. Dikasih waktu dari jam 8 sampai jam 5 sore kayak gitu kan. Tapi tetap kalau di sekolahan bisa nggak? Bisa ya Bu, ternyata cuma sejam ya ngerjain jurnal gitu. Karena apa? Karena nggak males kan? Iya, Nah, kalau di rumah bisa ya ngerjain sambil nonton drakor. Itu saya juga. Buka laptop, buka komputer, Iya. bikin jurnal, di minimize-nya drakor. Forever Love. Kalau nggak sebaran. Duh. Satu tugas ya nggak? Tolong ya nak, tolong tolong lontong. Ya, kurangi malesnya. Ya. Mau jadi apa? Negara kita ya, Mel? Ya. Wow. Dia minimal pribadi aja, Pribadi dia sendiri. Nanti setelah lulus mereka mau jadi apa gitu? Punya apa sih? Mau kemana sih gitu? Ya, bener sih, bener. Kalau dari sekarang lo udah males ya nak, anak-anakku semua, BNBers yang dimanapun berada, alumni, ataupun yang masih sekolah, ya. Allah bisa karena biasa. Kalau kalian sudah biasakan males, di perusahaan tempat kalian kerja pun bakal begitu. Ujung-ujungnya, ya even kalian udah lulus dan bekerja, dilihat alumnusnya, alma maternya, BNB. Aduh, bukan cuma kalian pribadi yang jelek, nama kita juga mungkin jelek. That's why kelebihan dari akuntansi terutama akuntansi dan dari kaprok-kaprok jurusan yang lain pasti sama. Kelebihannya itu satu, kalian tidak akan dibiarkan sendiri, tidak akan dibiarkan malas. Kalian akan dibina, dibimbing sampai bisa, ya. Coba kalian, ini terbukti loh Bu. Alumni BNB
angkatan berapa itu sekarang kerja di hotel loh ya. Hotel Tamara. Hai Tamara, kalau Tamara lagi nonton dia sekarang udah kerja di hotel. Cika di bank. Cika, ya Cika angkatan 4. Iya. Angkatan 4. Itu saya tahu banget, ingat banget. Cika itu yang pintar banget matematikanya, juara 1 di BNB, juara umum. UN-nya juga nilainya termasuk tinggi. Matematika tuh se-Indonesia, se-Kabupaten Bogor yang tertingginya. 96. Ya. Dan dia itu karena kemauan dia berlatih, dia ada di bank mana itu, Bu? Di bank apa ya, dia di NISP. NISP di Jakarta. Kan terbuktikan, jadi nggak harus kalian kuliah dulu, Nak. Kalau kalian menunjukkan track record kalian di zaman SMK pun bisa. Iya. Kayak apa namanya, tagline-nya yang pernah dikeluarin sama dunia pendidikan kan, iya. SMK bisa gitu. SMK bisa jika kalian mau. Iya. Nah, itu udah banyak yang Ibu ceritain tentang kelebihan dari akuntansi BNB, kelebihan dari jurusan akuntansi itu sendiri sebagai kaprok. Nah, pasti seorang guru itu punya yang namanya harapan, hope, wish. Ya, apa sih harapan Ibu buat anak-anak Ibu, terutama anak BNB yang sudah Ibu latih, yang sudah Ibu bina sampai sekarang, yang untuk alumni yang sudah bekerja, alhamdulillah, mungkin yang masih mencari pekerjaan, apa nih harapan dan pesan Ibu untuk anak-anak Ibu semua, bahkan yang masih belajar sampai sekarang? Kalau untuk yang kelas 10 mungkin tingkatin, karena di kelas 10 itu kan belajar tentang usaha jasa. Ayo dikejar nak sampai kalian bisa paham dan bisa masuk ke tingkat 2 atau kelas 11. Kelas 11 itu sudah belajar dagang. Sebenarnya di SMK itu benar-benar yang rumit itu di kelas 11 sebenarnya. Jadi pelajarannya itu sudah mulai ke level, kalau di kampus itu sudah intermediate. Nah, mulai dari accounting-nya, terus pajak, sampai dunia kerja, PKL. Sampai dia ada yang produk kewirausahaan. Terus dia sudah PKL sampai dia membuat laporan prakerinya juga public speaking. Artinya mereka harus bisa berbahasa Inggris, karena semua istilah nanti di dunia kerja itu rata-rata bahasa Inggris, Mister. Ya. Terus kemudian di kelas 12 pastinya kalian harus memiliki kompetensi. Kompetensi itu apa ya? Minimal kalian bisa paham dasarnya akuntansi itu seperti apa. Karena anak-anak kita itu kalau di sisi attitude, terus kemudian kayak etika mereka ataupun kelakuan ya, insya Allah sih baik semua gitu. Misal dari 10, 11, 12 itu ya 1-2 wajar lah gitu kan. Iya, bener, Bu. Tapi ya 1-2 tapi bunuh gue, aku canda. Diharapkan ya emang yang muslim ya jangan pernah meninggalkan sholat seperti itu. Bener. Terus kemudian karena kalian perempuan, muslim juga jangan meninggalkan ibadah. Betul. Terus kalau yang perempuan ya sampai kalian nanti menikah ya kalian harus taat gitu kan sama orang tua. Betul. Dan pastinya harus menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Terus yang ketiga itu kompetensi. Jadi kalau 1, 2 udah dijalanin, itu ngikut misal keahlian kompetensi akuntansinya itu gitu. Harus minimal kalian harus paham untuk akuntansi dasarnya. Jadi pada saat lulus kalian memiliki etika yang baik, juga kompetensi yang oke gitu. Oke, itu untuk anak-anak ibu yang masih belajar. Anak-anak ibu yang sekarang udah berperang di dunia pekerjaan atau bahkan yang lagi mencari pekerjaan, apa nih pesan-pesan dan harapan ibu kepada mereka, terutama alumni-alumninya dari BNB jurusan akuntansi terutama. Iya, terutama. Ya. Saya kenal sama mereka di angkatan 4. Ada yang kuliah, saya Patricia. Terima kasih sudah memilih akuntansi di kampus Semarang. Wow. Nah, terus Pepet ya. Oh ya, si Pepet, Patricia ya. Iya, oke. Hai Patris. Iya, saya kangen banget. Hai, kalau kamu lihat nonton konten kita kali ini, main-main ke BNB ya. Oke, itu Patricia akhirnya ngambil akuntansi. Terus ada ya pokoknya anak-anak saya yang masih kuliah dan masih suka sharing tentang pelajaran.
dari ilmu sampai kalian itu selesai dan jangan pernah menunda yang namanya tugas gitu. Jadi kalau kalian sudah menunda sekali saja tugas, maka kesananya udah malas Betul. banget. Nunda sekali tugas, Ya. ujungnya nambah 1 semester. Ya, Bu. Betul. Mm-mm. Dan nambah 1 semester pastinya biaya ya. Biaya, iya. Terus kemudian Kalau ya, kalian dibayarin kuliahnya sama dosennya sih nggak apa-apa, nambah 1 semester. Kalau uangnya uang orang tua kan, Iya. jadi jangan nunda-nunda ya guys. terus kalau misalnya yang udah kerja, kalau kalian bekerja di dunia akuntansi itu kan berkaitan sama uang ya. Yang pertama harus jujur, terus kemudian ya teliti. Jangan sampai kalian dimanfaatkan sama orang lain yang memang tidak menyukai kalian di dunia kerja, karena dunia kerja itu lebih kejam daripada dunia belajar. Dunia ini panggung sandi password. Nah, itu tadi harapan ibu untuk anak-anak ibu. Nah, sekarang Oh ya, satu lagi. apa tuh? Jangan lupa ajak temannya, adiknya, kakaknya. Itu pasti. Kesini. Pasti. Nah, itu tadi harapan ibu dari anak-anak. Sekarang harapan ibu buat sekolah kita, sekolah BNB. Apa sih harapannya ibu? Sekolah BNB. Iya dong, ya masa buat sekolah. Saya atau buat kalian kita semua? Buat kita semua, baik tenaga pendidiknya, baik buat siswa-siswinya, harapan untuk BNB deh. Untuk yayasan boleh. Oke. Kalau untuk yayasan Bapak Ibu, terima kasih untuk sampai dengan saat ini ya kita masih dipercaya untuk mengajar dan menjadi seorang kaprok tentunya, dan pertahanin. Jadi terus seperti ini gitu kan, kita pertahanin jadi kaprok ya. Bukan. Ya harus lebih jelas soalnya pertahaninnya agak nyangkut gitu kan. Tadi kan untuk Bapak Ibu yayasan pertahanin ya tuh ya Bu, tahun depan pertahanin jadi kaprok lagi ya. Bukan. Pertahanin kita selalu seiring berjalan gitu. Apapun yang kaprok memiliki rencana kerja, yayasan selalu mendukung. Siapapun kaproknya nanti ataupun siapapun ya yang bekerja gitu kan, guru dan lain-lain, tetap dukung kami untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Support sistemnya dari yayasan itu nyata banget kita rasa semua ya. Oke, Bu Mel, kan sekarang sekolah kita nih BNB ini lagi masuk masa PPDB nih untuk tingkat SMP dan SMK, terutama SMK nih Bu. Kita udah masuk gelombang 1. Nah, itu udah kita mulai dari Januari sampai April 2021. Nah, pesan-pesan Ibu buat mereka calon-calon peserta didik yang mau masuk di SMK BNB, terutama yang mau milih akuntansi, apa nih Bu? Supaya mereka mau gabung sama BNB Bu. Oke, jadi BNB sudah masuk gelombang 1 ya, Iya, betul. Sampai April 2021. Dan salah satu jurusan di SMK Bank Nusa Bangsa itu ada akuntansi. Nah, kalau kalian masuk ke BNB ambil jurusan akuntansi, kalian akan bisa menyelesaikan yang namanya ke-10 itu laporan perusahaan jasa, kemudian pajak juga kami berikan. Dan perlu teman-teman ketahui ya, di luar sana kalau SMK itu sama sebenarnya setara dengan D3 misalnya. Nah, itu dia. Pelajaran-pelajarannya itu kalian nih, misalnya kalian lulus nih dari SMK, kemudian kalian mau masuk ke dunia kerja. Nah, pada saat kalian masuk ke dunia kerja, terus ada saingannya nih, interview misalnya sama anak D3 atau D2, itu sebenarnya ilmunya sudah sama. Gitu. Jangan pernah berkecil hati ketika kalian memiliki ijazah SMK untuk masuk ke dunia kerja. Karena semua pelajarannya itu rata-rata sama, hanya membedakan di SMK tidak ada pelajaran auditor. Untuk semuanya ada semua yang saya dapat kurikulum atau mata pelajaran kampus itu sama semua rata-rata dengan pelajaran-pelajaran yang diterima di SMK. Gitu. Jadi ilmunya sudah setara dengan D3. Nah, Bangun Nusa Bangsa itu semua ilmu mata pelajaran dari akuntansi itu semuanya dikasih. Wah, keren banget. Nggak ada yang nggak dikasih. Nah, guys, itu kelebihan dari BNB. Selain itu Bu, coba fasilitas yang untuk akuntansinya gimana sih Bu? Tersedia nggak? Oh, tersedia banget. Wah, apa aja sih? Ya, lab khusus? Akuntansi. Yang nggak boleh digabung itu ya Bu ya, sama lab-lab TKJ ya? Lab khusus kan Bu ya untuk akuntansi ya Bu? Iya, betul. Keren banget. Jadi,
lab akuntansi ini isinya ya, jadi kita udah rapi loh, misalnya udah rapi ya kan, udah tertata rapi, terus alhamdulillah juga seluruh isinya sudah beroperasi dengan baik, dan ada software yang mendukung, ada Mayop. Lahir kayak gitu. Saya pernah ngecek tuh Bu, belajar Mayop. Saya. Bener, kalian salah masukin rumus itu, aduh hasilnya nggak keluar. Nggak pakai rumus. Oh salah ya Bu, itu apa dong yang saya lihat pakai rumus Bu Mel? Excel. Oh Excel ya Bu Mel. Iya. Kalau Mayop udah tinggal masukin angka Oh, doang gitu, ya, udah masukin otomatis angka dia doang. udah bekerja dengan sendirinya. Tapi kalau sekali kalian salah melakukan transaksi, dia akan salah juga masuk Oh ke dalam gitu. posting-postingnya. Berarti tadi ilmunya dikasih semua, Iya. fasilitasnya semua. Nah, kalian calon-calon BNBers SMK terutama yang mau ambil akuntansi masih ragu mau masuk akuntansinya BNB, Jangan. ya. Ditambah lagi tadi mereka ibu ajarin untuk berwirausaha dan bisa membuat produk sendiri. Betul. Terbukti guys, calon ini yang angkatan 7, angkatan 4 udah ini kalian boleh cek nanti teman-teman yang di angkatan 4 mereka udah berhasil bawa ke Ghost to Jogja sama Ghost to Singapura, ya kan Bu, dari dagangannya mereka sendiri, Forever Drink. Buset. Omsetnya ya ampun dengan model sekian kalian bisa bikin omset yang keren banget. Itu keren banget. Ya Bu Meli ya. Oke. Jadi, teman-teman udah denger kan salah satu jurusan yang ada di BNB, jurusan akuntansi dari Kaproknya langsung. So, buat apa lagi kalau kalian masih bingung ya Bu Meli ya? Kalian bisa mampir, bisa cek sendiri, bener nggak sih labnya ada, bener nggak sih belajarnya begitu. Kalian bisa datang ke Jalan SKB nomor 8, RT 6, RW 7, atau alamatnya ada di bawah sini. Jadi kalian yang mau main, yang mau ngecek sekolah kita, boleh, ayo datang ke sini. Nanti Ya, Ibu tunggu. gerbang kita terbuka. Oh Ibu ya, benar. Iya. Tapi kalau mampir juga sekalian beli formulir ya Bu Mel. Karena apa? Gelombang 1 hanya 1.800.000 Bu Meli. Iya. Ya nggak? Jadi mumpung gelombang pertama ini masih buka hanya dengan 1.800.000. Jadi kalian sampai April ini mau main ke sekolah, kalian bisa beli pendaftarannya dulu 200.000 ya Bu. Kalian masih tetap dapat di gelombang pertama. Iya. Ya kan? Hanya berapa Bu Meli? 1.800.000. 1.800.000 kalian udah dapat seragam. Ya, udah free, yang namanya free, gratis, biaya UTS, UAS, ya kan? Cuma di BNB 1.800.000. Oke. Itu sedikit podcast kita hari ini, BNBers yang ada di rumah. Terima kasih buat Ibu Meli atas waktunya. Sehat terus Ibu Meli, karena di tengah pandemi ini intinya kita cuma satu, sehat. Ya kan? Ketika jiwa kita sehat, raga kita sehat, melakukan pekerjaan seberat apapun, sekecil apapun, itu bisa kita lakukan. Ya. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah yang sudah selesai nonton podcast kita kali ini, jangan lupa di like, share, and subscribe YouTube channel kita, Yayasan Bangun Nusa Bangsa. Dan yang mau tahu aktivitas kita yang lain, kalian bisa kepoin Instagramnya SMP BNB dan SMK BNB. Di SMP BNB SMP.BNB01, SMK BNB. Ya, kita tutup podcast kita kali ini. Salam Nusa Bangsa.